Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 2, yaitu Desi Putri Utami, Intan Nuraini, Mira Santi, Rina Febriani, Sinta Nur Islami, dan Siti Rohmah Maya Nursari. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang alat reproduksi wanita. Sebab reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Prosesnya bisa jadi berbeda-beda karena tidak setiap orang punya pengalaman yang sama. Oke, langsung saja ke materi. Ovarium atau embaya telur yang merupakan organ penghasil sel telur atau mengenai alat reproduksi wanita, serta hormon estrogen dan progesteron, yaitu hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbul tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap manusia. Alat reproduksi wanita yaitu terdiri dari ovarium atau induk telur, tuba fallopi wanita mampu mereproduksi uterus atau ovum, dan yang pada masa puber sampai dewasa sekitar umur 12 tahun sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, wanita tidak akan mengalami menstruasi atau tidak produktif lagi, yang sering kita sebut menopause. Yang ini adalah tuba fallopi atau sering disebut opiduk. Tuba fallopi yaitu saluran telur tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Apa yang disebut dengan pembuahan? Pembuahan yaitu peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Tuba fallopi juga berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Kemudian, setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Uterus atau rahim, tempat tumbuh dan berkembang janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian depan rahim dan menonjol pada pegimen. Serviks juga memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukos. Mukos juga dapat juga pada waktu ovalus. Mukos menjadi banyak elastis dan licin untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endothelium. Oke, dan ini ada vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sel sperma. Baik, selanjutnya adalah fungsi organ reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu,
Organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Sistem reproduksi wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanan. Nah, hormon inilah yang kemudian akan memicu perkembangan sel telur serta pelepasannya setiap bulan. Proses ini disebut juga dengan ovulasi. Jika salah satu sel telur ada berhasil dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Hormon-hormon tersebut juga akan membantu mempersiapkan rahim agar bayi dapat berkembang dengan baik di dalamnya dan menghentikan proses ovulasi selama kehamilan. Cara kerja sistem reproduksi wanita. Aktivitas sistem reproduksi wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak maupun ovarium. Kombinasi dari hormon-hormon inilah yang kemudian akan memulai siklus reproduksi pada wanita. Lamanya siklus reproduksi atau siklus menstruasi seorang wanita umumnya adalah 24-35 hari. Dalam jangka waktu tersebut, sel telur akan dibentuk dan dimatangkan. Di waktu yang bersamaan, dinding rahim akan bersiap untuk menerima sel telur yang dibuahi. Jika pembuahan ternyata tidak terjadi selama siklus ini, maka dinding rahim yang disiapkan untuk kehamilan tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses inilah yang dinamakan menstruasi. Darah menstruasi adalah hasil luruhan dinding rahim yang tidak menerima sel telur yang sudah dibuahi. Hari pertama menstruasi adalah hari pertama dari siklus reproduksi kembali dimulai. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai alat reproduksi wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.